Ini bukan soal sepak bola, kalau seperti ini udah menyangkut harga diri bangsa gitu loh. Kita seperti diremehkan, dilecehkan gitu ya. Semua dunia menonton. Saya browsing bahwa pertandingan ini disaksikan oleh 48 negara loh. Jadi kok berani-beraninya gitu ya kalau memang ini dikatakan skandal oleh AFC gitu ya. Fans timnas Indonesia dan juga ASEAN marah dan murka. Hasil kontroversial Indonesia versus Bahrain berakhir 2-2, namun keputusan wasit menuai kecaman baik dari AFC maupun FIFA. FIFA langsung ambil tindakan tegas ini. Laga sengit antara timnas Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga berakhir dengan hasil imbang 2-2. Namun pertandingan yang berlangsung dramatis ini diwarnai kontroversi besar yang memicu kemarahan dari para pendukung Indonesia dan sejumlah fans sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Wasit yang memimpin pertandingan, yakni Al-Kaf, menjadi pusat perhatian setelah keputusannya yang dianggap tidak adil, memperpanjang waktu pertandingan secara tidak wajar hingga Indonesia akhirnya kebobolan di menit tambahan yang sangat dipertanyakan. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bahrain tersebut, timnas Indonesia tampil mengesankan. Mereka berhasil unggul 2-1 hingga memasuki menit ke-90, mencetak gol melalui serangan cepat yang memukau. Para pemain Indonesia tampak solid dalam pertahanan, bola mati yang dikonversi dengan baik oleh penyerang Garuda Rafael Struijk. Namun drama terjadi di penghujung pertandingan, ketika waktu pertandingan sudah memasuki masa injury time selama 3 menit sesuai dengan yang ditetapkan wasit. Pertandingan seharusnya berakhir, tetapi wasit yang memimpin pertandingan secara mengejutkan masih melanjutkan laga. Meskipun waktu tambahan telah habis pada menit ke-96, ketika Indonesia sudah siap merayakan kemenangan, Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang lewat sebuah tendangan sudut yang kontroversial. Para pemain Indonesia dan staf pelatih langsung protes keras, mempertanyakan keputusan wasit yang dinilai sangat tidak masuk akal tersebut. Keputusan wasit untuk memperpanjang waktu tambahan tanpa alasan yang jelas ini langsung memicu kemarahan para supporter Indonesia yang hadir di stadion, serta fans sepak bola Asia Tenggara. Media sosial dipenuhi oleh keluhan dan kritik terhadap wasit yang dianggap telah merampas kemenangan Indonesia secara tidak adil. Bahkan pendukung dari negara-negara anggota ASEAN turut mengecam keputusan tersebut, menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan yang merusak semangat fair play dalam sepak bola internasional. Tagar Justice for Indonesia langsung menjadi tren di Twitter dengan ribuan netizen menyerukan agar AFC sebagai Federasi Sepak Bola Asia dan FIFA segera mengambil tindakan atas insiden yang sangat memalukan ini. Banyak yang menilai bahwa keputusan wasit tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga mencoreng integritas sepak bola dunia. Sementara itu, FIFA selaku Federasi Sepak Bola tertinggi dunia dan AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia akan bertindak cepat dan tegas dengan memutar ulang video pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain yang dipenuhi kontroversi terkait perpanjangan waktu yang dianggap sangat tidak wajar. Ini bukan soal sepak bola, kalau seperti ini udah menyangkut harga diri bangsa gitu loh. Kita seperti diremehkan, dilecehkan gitu ya. Semua dunia menonton. Saya browsing bahwa pertandingan ini disaksikan oleh 48 negara loh. Jadi kok berani-beraninya gitu ya kalau memang ini dikatakan skandal oleh AFC gitu ya. CC Bahrain gitu ya. Kok berani sekali gitu. Membuat kita tuh mendidih gitu ketika diperlakukan seperti ini. Injury time 6 menit ditambah 3 menit gitu, tanpa ada kejadian-kejadian yang harus waktu itu ditambahkan kembali, tapi faktanya ditambahkan seolah-olah itu seperti menunggu Bahrain mencetak gol baru selesai, dan faktanya demikian gitu. Akun media sosial sepak bola Bahrain itu menuliskan gol kedua Bahrain itu di menit 90+6. Benar-benar kotor. Kenapa? Malu ya? Malu kalau dunia tahu kalian itu mainnya kotor. Bahrain. Tapi tenang guys, PSSI secara resmi udah melayangkan protes ke AFC. Tapi seharusnya menurut aku PSSI itu harus ngelapor ke FIFA juga nggak sih? Karena kalian tahu nggak presiden AFC itu dari mana? Ya dari Bahrain juga. Nih lihat nih, Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Jadi rasanya kalau hanya melapor ke AFC aja, itu percuma aja guys, karena presiden FIFA-nya ya dari Bahrain lawan kita semalam. Dan jujur ya, aku benar-benar respect dengan yang dilakukan oleh Sain Patinama usai pertandingan berakhir. Sain Patinama benar-benar marah dan kecewa dengan keputusan wasit. Tapi ini nggak usah ditahan harusnya, udah lepasin aja biar dihantam-hantam tuh sama Sain.
Pokoknya guys, waktu timnas Indonesia ketemu Bahrain lagi di Indonesia, waktu main di kandang kita, supporter kita harus kompak buat spanduk, kalau perlu spanduk yang besar dan panjang, yang isinya tulisan 90 tambah 6 sama dengan 99. Masih sakit hati cok sampai sekarang. Jadi Bahrain tuh B-nya apa guys? Yang tahu langsung tulis di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. No, right away in the comments, did Indonesia get robbed? Let me know what you thought about that ending in the Indonesia versus Bahrain match that ended 2-2 after Bahrain tied it in the very last play, the very final minute, the 99th minute of the match. Problem here is the ref only added 6 minutes and the game should have ended in the 96th minute. We're talking about 3 free minutes that were given in this game. And folks, being unbiased, being true to what I saw, it's the wrong call. It's the wrong call. About 3 minutes, guys. 3 minutes. Normally, I would be okay with that if there was a major injury that happened in additional time or if a goal was scored. And if my memory serves me correct, I don't remember any of that happening in additional time. It came off of a corner kick where Marhoun once again gets a brace in this game, sneaks his way behind the line, and scores a goal to tie the match. But the reason that I am so frustrated with this result and what the referee ultimately decided is because this was going to be probably the most impressive victory in Indonesia's history. I know it sounds crazy. It sounds crazy, but when you think about what Indonesia is trying to do right now in the AFC region, the age of these players, the process that they're currently in, this was going to be such an impressive victory away from home. And then mana wasitnya nggak nurut kalau ketua AFC itu asalnya dari Bahrain. Aduh, gue juga baru sadar kalau ketua presiden AFC itu asalnya dari Bahrain, itu orang Bahrain. Ya gimana nggak nurut tuh wasit, dikedipin macam-macam, mau dicopot itu lisensi AFC-nya. Ya wajar, itu kan permainan Timur Tengah. Ya kan negara-negara Timur Tengah udah terbukti Qatar, sekarang Bahrain, ntar siapa lagi? Ntar nyusul tuh kok. Ada lagi tuh klub negara-negara Timur Tengah itu pasti akan menunjukkan kebusukan mereka. Bagaimana mafianya mereka, bagaimana mereka menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu yang mereka inginkan. Itulah, dengan uang apalagi. Ya, kalian bisa nilai sendiri. Oke, segitu dulu. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kita protes. Kita Langsung diputuskan malam ini, Erick Thohir langsung laporkan wasit karena terlalu curang. Ya, keputusan keras langsung diambil Erick Thohir mengenai kinerja wasit yang sangat-sangat buruk. Dari awal laga, wasit asal Oman, Ahmed Al-Khab, sangat terlihat sekali memihak kepada tuan rumah. Pemain-pemain Bahrain bermain sangat manipulatif dengan gampang terjatuh dengan sentuhan yang sangat minim. Dan hal yang paling sering, pemain Bahrain sepanjang pertandingan terlihat sangat menginginkan hadiah penalti dengan selalu mencari akal bulus untuk mendapatkan penalti lewat cek VAR. Namun meskipun begitu, wasit lapangan tidak memberikan teguran apapun terkait ulah pemain Bahrain yang sering bersandiwara. Malah beberapa pemain Indonesia yang jelas dilanggar tidak mendapatkan pelanggaran yang membuat kinerja wasit sangat buruk di pertandingan tersebut. Dan yang paling membuat publik tanah air geram adalah wasit seperti amnesia jika waktu tambahan hanya 6 menit. Ya, pemain Bahrain menciptakan gol di menit ke-99. Padahal selama extra time, waktu berjalan normal dan tidak ada insiden yang membuat wasit harus kembali memperpanjang durasi tambahan waktunya. Setelah pertandingan selesai, Erick Thohir langsung menghubungi pihak FIFA untuk meminta penyelidikan terkait keanehan yang dilakukan wasit asal Oman itu. Haruslah. Melalui koneksinya, Erick meminta kepada pihak FIFA agar menyelidiki apakah yang terjadi dan mungkinkah ada indikasi yang mengarah ke pengaturan skor.
Oke teman-teman, ya demikian beberapa cuplikan video atas reaksi dari netizen Indonesia atas kecurangan yang dilakukan oleh wasit asal Oman yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Bahrain di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026. Ini jelas-jelas satu kecurangan yang dilakukan. Hal ini dilakukan pada menit-menit tambahan, di mana menit tambahan yang sebenarnya adalah 6 menit. Akan tetapi usai 6 menit ternyata peluit akhir pun belum dibunyikan, malah sampai di 9 menit untuk waktu tambahannya, sehingga memberikan peluang pada Bahrain untuk bisa memasukkan gol dari tendangan Cornell. Inilah bola mati yang sebenarnya seharusnya sudah tidak menjadi gol untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 ataupun seri, karena waktu tambahannya sudah lewat dari 6 menit. Sekali lagi, inilah kelicikan dari wasit Timur Tengah yang kong kali kong dengan negara-negara kaya, negara-negara Timur Tengah yang selalu meremehkan, yang selalu melecehkan Indonesia dalam hal ini dalam dunia sepak bola. Mereka seolah-olah tak mau kalah, walaupun terlihat ya di pertandingan semalam memang kayaknya lebih bagus permainan Indonesia, apalagi di babak kedua Indonesia bisa memasukkan 2 gol ya. Dan tentunya kekecewaan dari netizen para pecinta sepak bola Indonesia sudah tidak terbendung lagi. Ini bukan menyangkut. Oke teman-teman, ya demikian. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.